Cuma setelah itu memang sampai hari ini kita kehilangan jejak gitu ya. Kita kehilangan jejak, dia keluar kampus jam berapa, kapan, kemana, sama siapa, pakai apa, kita belum tahu. Jadi kami semakin khawatir, semakin cemas. Lalu kami menginformasikan di semua media yang bisa kami jangkau, ke grup-grup dan lain-lain. Dengan memohon dengan segala kerendahan hati kami, mohon bantu kami bisa menyampaikan informasi akurat tentang keberadaan anak kami. Oleh Penasehat Khusus Presiden RI bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menemui sejumlah buruh di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Said Iqbal mengatakan akan turun langsung menindaklanjuti informasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Menurut Said Iqbal, sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif. Tapi kalau masalahnya adalah karena situasi pasar di mana mereka kan istilahnya money burn, membakar uang. Kalau itu kemudian membuat mereka merugi, tentu kita akan diskusi hak-hak buruhnya. Tidak boleh dilanggar. Demikian. Sebelumnya rumor tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 90% karyawan Tokopedia dan TikTok ramai beredar di media sosial. Dalam waktu dekat, Said Iqbal menargetkan dapat bertemu dengan para pekerja Tokopedia dan TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang terjadi dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi, mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun ya, untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewi Kusum. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harimah Sihombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK.
Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota yang diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya non-polisi, tapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ketujuh dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan. Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya, 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan Ainus melaporkan.